Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Ya, kita kali ini pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis beda proporsi, yaitu uji Z. Nah, sebelum kita lihat bagaimana sih tahap-tahapannya dan apa saja yang harus kita ketahui pada uji Z itu, kita sebelumnya lihat terlebih dahulu apa sih hipotesis itu. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap suatu permasalahan yang paling dianggap benar. Jadi, dalam setiap penelitian pasti harus ada hipotesisnya ya sebagai jawaban sementaranya sebelum kita nantinya melakukan sesuatu penelitian yang akan kita lakukan di lapangan. Nah, hipotesis yang akan kita buat terlebih dahulu biasanya kita cantumkan dalam proposal ada HO dan H1 atau HA atau disebut hipotesis alternatif. Nah, untuk HO atau HA0-nya ini adalah di sini kita dicantumkan adalah sebuah pernyataan yang menyatakan tidak berpengaruh, tidak ada perbedaan, tidak ada interaksi, dan lain sebagainya. Contohnya, misalkan, tidak ada perbedaan antara pijat bayi dengan tidak ada pengaruh pijat bayi terhadap perkembangan motorik kasar maupun motorik halus pada bayi umur 3 hingga 6 bulan misalkan. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya kita cantumkan di situ adalah pernyataan yang menyatakan bahwa adanya pengaruh, ada perbedaan, ada interaksi atau ada hubungan dan lain sebagainya. Jadi yang kita cantumkan di sini adalah misalkan ada pengaruh pijat bayi terhadap perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada bayi umur 3 hingga 6 bulan misalkan. Jadi untuk H0 itu adalah yang tidak ada perbedaan, pengaruh, hubungan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk HA-nya, hipotesis alternatifnya, ada pengaruh, ada perbedaan, dan lain sebagainya. Jadi intinya, apabila nanti di hasil statistik dari suatu penelitian itu menunjukkan angka p-value atau nilai biasanya di hasil statistik nanti akan muncul stick to tail itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi kalau H0 diterima, ini tadi kan H0 itu menyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau H0 ini diterima, maka penelitian tersebut adalah hasilnya tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, dan lain sebagainya. Namun, sebaliknya, apabila P kurang dari atau sama dengan 0,05, maka menyatakan bahwa H0 ini ditolak. Nah, apabila H0 ini ditolak, berarti yang seharusnya tidak ada perbedaan, berarti kalau ditolak menjadi ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh. Nah, apabila H0 ini ditolak, maka H1 atau H alternatif HA-nya diterima, sehingga menyatakan bahwa apabila nilai p-value ini kurang dari atau sama dengan 0,05, maka di situ penelitian tersebut hasilnya adalah ada hubungannya atau ada pengaruhnya dan lain sebagainya. Jadi yang perlu diingat adalah apabila nanti dilihat apakah p-value-nya itu kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05 ya. Nah, ini kita lihat bagaimana sih kita untuk menentukan uji apa yang akan kita gunakan. Nah, tahap-tahapan dalam uji hipotesis itu ada 6 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan H0 dan H1 atau HA-nya tadi terlebih dahulu ya. Untuk pernyataan, untuk dugaan sementara,
dari penelitian yang akan kita lakukan. Misalkan kita buat di situ untuk HO-nya, misalkan tidak ada hubungan antara pola makan terhadap kejadian hipertensi, misalkan. Kemudian untuk H1 atau H0-nya berarti ada hubungan antara pola makan terhadap kejadian hipertensi, seperti itu. Nah, kita nanti cantumkan itu di proposal penelitian sebelum kita melakukan penelitian yang sesungguhnya. Namun nanti apabila kita sudah melakukan penelitian, maka nanti A dan HO-nya ini akan kita ganti ya, karena sudah tidak dugaan sementara lagi, karena sudah menghasilkan hasil yang sesungguhnya setelah kita melakukan penelitian. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan nilai alfanya. Kita inginkan dalam penelitian kita itu nilai alfanya atau derajat kesalahannya itu berapa. Kita sudah bahas ya ini di materi pertemuan lalu, video sebelumnya mengenai konsep statistik ya. Derajat kesalahan yang akan kita gunakan di sini berapa? Misalkan nilai alfanya ini adalah 0,05, berarti nilai kesalahannya di situ yang kita harapkan adalah hanya 0,05. Atau mungkin bisa juga kita gunakan 0,01 atau 0,10 misalkan. Nah, untuk biasanya yang digunakan biasanya adalah 0,05, sehingga apabila derajat kesalahannya 0,05, maka untuk nilai kebenarannya atau nilai confidence interval itu adalah 95% ya. Nanti mungkin apabila ada yang kurang lupa mengenai hal tersebut, nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan uji statistik. Nah, tentunya dalam menentukan uji statistik ini kita lihat beberapa asumsi dari pemilihan uji, setiap ujinya. Nanti bisa dipelajari di video saya mengenai uji statistik, pemilihan uji statistik ya. Namun nanti kita di sini untuk menentukan uji statistik di sini kita menggunakan rumus pemilihan uji statistiknya. Kemudian yang langkah selanjutnya, tahap keempat adalah menentukan daerah kritis. Ini juga pada video sebelumnya sudah ada ya, menentukan daerah kritis yang berisi nanti kurva-kurva itu, kurva yang diarsir dan kurva yang tidak diarsir. Nah, kemudian yang selanjutnya, langkah kelima adalah menghitung uji statistik dengan data sampel. Ya, tentunya kita di sini harus paham sampel yang digunakan dalam penelitian kita itu berapa. Dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah kita lakukan, apakah hasilnya itu adalah menolak atau menerima dari HA dan HO-nya. Nah, ini nanti bisa dilihat dari hasil apabila menggunakan SPSS, kita lihat apakah hasilnya sigtutel atau p-value-nya kurang dari 0,05 ataukah lebih. Seperti itu ya. Nah, kita yang akan bahas kali ini adalah uji hipotesis beda proporsi ya. Uji hipotesis beda proporsi dua sampel independen. Independen itu berarti bebas. Nah, untuk uji beda proporsi dua sampel independen ini dilakukan pada dua kelompok sampel dari populasi yang berbeda ya, yang tentunya memiliki keterkaitan sehingga memungkinkan jumlah sampel yang diambil dari kelompok tersebut itu beda. Jadi jumlah sampelnya tentunya dari dua kelompok tersebut harus berbeda, dari dua populasi itu harus berbeda. Contohnya misalkan proporsi orang yang menderita GAKI di dua kota, yaitu di kota Tangerang dan di kota Magelang misalkan. Jadi di sini jumlah sampel yang diambil di kota Tangerang kemungkinan nanti akan memiliki jumlah sampel yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel yang diambil dari kota Magelang, karena disebabkan oleh populasi penduduk di kota Tangerang itu lebih banyak dibandingkan di kota Magelang. Ini contohnya ya.
Nah, yang perlu diingat untuk dua sampel independen uji hipotesis beda proporsi ini adalah dari dua kelompok sampel dari populasi yang berbeda. Seperti itu. Nah, untuk proporsi ya, proporsi itu adalah perbandingan atau rasio. Nah, pada uji hipotesis beda proporsi ini, ukurannya statistik yang digunakan adalah nilai proporsinya, perbandingannya, rasionya antara sebuah kejadian dibandingkan dengan total atau keseluruhan kejadian tersebut. Misalkan pada kasus tadi untuk GAKI. Nah, kejadian yang diukur itu adalah jumlah penduduk yang menderita GAKI, sehingga yang dihitung di sini adalah dengan membandingkan jumlah penduduk yang menderita GAKI terhadap total penduduk secara keseluruhan. Jadi kita bandingkan, misalkan yang menderita GAKI itu ada 100 orang dari total penduduknya sebesar 1 juta orang. Jadi 100 orang dibandingkan 1 juta penduduk. Nah, nanti kita menggunakan uji statistiknya adalah uji Z. Nah, jadi syarat uji Z, apabila kita ingin menggunakan uji Z ini adalah yang tentunya datanya harus berdistribusi normal. Nah, apabila distribusi telah berdistribusi normal, setelah melakukan tadi uji normalitas data, apabila normal berarti kita bisa menggunakan uji Z ini, adalah yang uji parametrik, merupakan uji parametrik. Kemudian untuk variansnya atau nilai tau-nya itu harus diketahui di sini. Dan juga ukuran sampelnya atau nilai N-nya itu besar, harus yang lebih dari 30 sampel. Nah, baru kita bisa menggunakan uji Z ini. Dan uji Z ini digunakan hanya untuk membandingkan antara dua variabel saja, tidak bisa lebih dari dua variabel. Apabila nanti lebih dari dua variabel, kita harus menggunakan uji yang lainnya. Kemudian untuk kriteria pengambilan kesimpulan untuk uji Z ini, kita bisa lihat nanti apabila setelah kita hitung menggunakan rumus, di situ hasilnya apakah Z hitung itu kurang dari Z tabel. Nah, apabila Z hitung ini kurang dari Z tabel, maka H0 itu diterima. Apabila Z hitungnya itu lebih besar atau sama dengan Z tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga di sini ada hubungan ya. Kalau H0 ditolak berarti ada hubungan HA diterima, seperti itu. Nanti kita lihat untuk Z tabelnya. Kita lihat terlebih dahulu untuk uji hipotesis satu proporsi terlebih dahulu ya. Nah, ini rumusnya. Rumus uji Z itu adalah P dikurangi P0 dibagi akar dari S. Nah, S ini adalah standar deviasi per N. Nah, apabila nanti di situ tidak ada standar deviasinya, kita bisa mencari menggunakan rumus proporsi sampel dan P dan Q. Jadi, untuk mendapatkan nilai S ini, standar deviasi, apabila di soal, itu tidak ada standar deviasinya, kita menggunakan rumus ini. Akar P kali Q ya. Untuk mencari nilai standar deviasi ini adalah akar P dari proporsi ini dikali Q. Nah, untuk Q, kita mendapatkan Q, kita harus mengetahui nilai P-nya terlebih dahulu. Jadi, nilai 1 dikurangi nilai P ini, dikurangi proporsi sampelnya. Contohnya. Nah, ini contohnya. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa 40% ibu hamil di suatu provinsi itu menderita anemia.
Nah, pernyataan tersebut akan diuji dengan derajat kesalahan 5%. Berarti kalau derajat kesalahan 5%, nilai kebenarannya, confidence intervalnya adalah 95% ya. Kemudian diambil sampel sebanyak 250 ibu hamil. Jadi nilai N-nya, sampelnya, itu sebanyak 250 ibu hamil. Dan dilakukan pemeriksaan HB dan diperoleh nanti di situ 39% diantaranya menghasilkan kadar HB rendah. Nah, di sini yang diketahui pertama adalah nilai P. Nah, ini dari hasil penelitian bahwa 40% ibu hamil di suatu provinsi menderita anemia. Jadi nilai P-nya adalah 40% ya. Nilai H0-nya atau P itu adalah 40% berarti 0, diubah ya menjadi 0,4. Kemudian untuk H1-nya berarti kalau nilai P-nya ini adalah 0,4, maka H1-nya adalah kebalikannya. P bukan 0,4. Kemudian sampelnya sebanyak 250 ibu hamil. Nah, berarti di sini nilai yang P anemianya adalah 39% ini. Untuk perkiraannya diperoleh 39% diantaranya itu menghasilkan kadar HB rendah. Itu sebanyak 39%. Berarti kalau yang anemia itu 39%, maka Q-nya atau yang tidak anemia, tidak menderita anemia, berarti tadi dimasukkan rumus untuk mencari nilai Q, berarti 1 dikurangi P. Sorry, ini harusnya stripnya di sini ya, di atas nilai P. Jadi 100% dikurangi, berarti 1 ya. 1 itu 100% dikurangi 39%. Jadi hasilnya adalah 61%. Nah, nilai alfanya tadi berapa? Nilai alfanya yang digunakan adalah 0,5%, berarti 0,05 nilai alfanya. Kemudian Z-nya berarti kalau nilai alfanya 0,05, ya kita lihat lagi kalau ada yang lupa, untuk menentukan nilai alfa itu Z skornya itu berapa, nanti bisa dibuka di video mengenai konsep statistik. Berarti nilai alfa 0,05 berarti nilai Z-nya adalah 1,95 seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya kita masukkan tahap-tahap dalam menentukan hipotesis tadi. Nah, kita tadi sudah melihat sudah yang diketahui adalah nilai 40% ibu hamil di suatu provinsi itu menderita anemia. Jadi nilai P-nya adalah 40%. Nah, tentunya HA-nya adalah bukan 40% ya. Kita lihat tentukan HA dan HO-nya. Ini langkah pertama. Tadi dilihat ya. Untuk langkah-langkah penentuan hipotesisnya ini, langkah pertama adalah membuat hipotesis. Kemudian menentukan nilai alfanya. Tadi nilai alfanya adalah sebesar 5%. Kemudian menentukan langkah ketiga, menentukan uji statistik. Nah, untuk menentukan uji statistik ini, kita masukkan rumus uji statistiknya adalah di sini menggunakan uji Z. Ya, kita tentukan uji statistiknya adalah uji Z. Kemudian daerah penolakan HO, ya, kemudian daerah kritis ya, kita menentukan daerah kritis. Yang langkah keempat yaitu daerah penolakan HO itu berada pada Z-skor kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Nah, menentukan Z-skor ini cukup kita lihat nilai dari derajat kesalahannya tadi adalah 5%, berarti otomatis adalah titik kritisnya Z alfa bagi 2-nya adalah 1,96 ya. Diingat lagi ini nanti di tabel di video saya mengenai konsep statistik ada ya. Kemudian
kita masukkan untuk statistik hitungnya. Ya, langkah kelima ini adalah menghitung uji statistik dengan data sampel. Nah, langkah kelima kita masukkan rumusnya ini tadi, Z sama dengan ini, atau kita masukkan apabila tidak diketahui standar deviasinya, kita cari standar deviasinya. Caranya bagaimana? Kita masukkan rumusnya akar P dikali nilai Q. Nah, di sini. Jadi, kita masukkan rumusnya Z sama dengan P dikurangi P0 per akar dari PQ kali M. Jadi, tadi P-nya yang pertama itu adalah nilai P-nya adalah P1. Bisa saja dimasukkan P1 ya. Biar tidak bingung, P1-nya adalah 0,4. Di sini P yang menderita anemia diantaranya menghasilkan kadar Hb rendah ini adalah 39%. P apostrof atas ini 39% ya yang diketahui ini 39%. Kemudian dikurangi P0-nya. P0-nya yang pertama ini tadi HO-nya adalah 0,4 dikurangi 40%. Dibagi akar dari P dikali Q. Tadi P-nya adalah 40% dikali 60%. Ini 60% didapatkan dari nilai Q 1 dikurangi Q ini sehingga menghasilkan 60%. Dibagi 250. Ini adalah jumlah sampelnya. Sama dengan berarti 39% dikurangi 40% min 0,01. Dibagi 0,03. Jadi dari 40% kali 60% ini dikalikan terlebih dahulu, baru dibagi 250. Dan setelah mendapatkan hasilnya, diakarkan. Akar dari hasil perkalian dan pembagian ini. Didapatkan hasil 0,03. Jadi, min 0,01 dibagi 0,03. Sama dengan min, berarti minnya ini tidak hilang ya. Min 0,33. Jadi, kesimpulannya adalah statistik hitung Z-nya, nilai Z hitungnya adalah min 0,333. Z hitung itu adalah yang dinamakan Z hitung, di situ adalah yang dihasilkan dari kita memasukkan rumus ini. Memasukkan rumus ini dihasilkan hasilnya 0,333. Nah, 0,333 min 0,33 itu berarti lebih besar ya, lebih besar dari min 1,96. Jadi apabila nanti di sini hasilnya ada min-nya, berarti yang dibandingkan adalah Z tabelnya juga ditambahkan min 1,96. Nah, di situ berarti berada di daerah penerimaan HO. Jadi apabila Z-score-nya ini Z hitungnya adalah di daerah penerimaan HO, berarti HO-nya diterima. HO diterima, jadi interpretasinya jadi proporsi ibu hamil yang menderita anemia adalah bukan 40%. Jadi dugaan sementara tadi yang 40% itu salah karena HO-nya diterima ya. HO ini tadi menyatakan tidak ada hubungan. Nah, kalau H0 diterima, maka yang tidak ada hubungan tadi itu diterima, berarti tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruhnya, atau berarti tadi dugaan sementara tadi ini yang sebesar 40% ini itu ditolak, berarti bukan 40%.
hasilnya yang menderita anemia itu bukan 40%. Sehingga di sini tidak ada hubungan ya, atau proporsi ya, proporsi di sini. Proporsi ibu hamil yang menderita anemia itu bukan 40%, karena hasilnya Z hitungnya itu lebih besar dari 1,96. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat untuk uji hipotesis selisih dua proporsi. Nah, uji hipotesis selisih dua proporsi ini rumusnya adalah menggunakan P sama dengan N1 kali P1 ditambah N2 kali P2 dibagi N1 ditambah N2. N ini adalah sampel, P ini adalah proporsi. Contohnya, misalkan seorang ahli fermentasi mengadakan percobaan dua macam obat fermentasi. Nah, obat pertama itu kita berikan 100 gelas susu. Yang kita berikan pertama adalah 100 gelas susu. Dan ternyata dari 60 gelas susu itu menunjukkan perubahan. Nah, obat kedua yang diberikan 150 susu yang lainnya ya beda dari yang kelompok pertama tadi, dan ternyata hasilnya itu menunjukkan bahwa 85% gelas susu itu berubah. Nah, pengujiannya itu dilakukan dengan derajat kemaknaan atau derajat kesalahan sebesar 5%. Oke, kita masukkan ya tadi untuk rumusnya ini. N1 kali P1 ditambah N2 kali P2 dibagi N1 plus N2. Nah, yang diketahui tadi berarti HO-nya itu adalah menunjukkan P1 sama dengan P2 ya, dugaan sementaranya. Kemudian HA itu P1 bukan sama dengan P2. Jadi kita masukkan N1-nya dulu tadi di percobaan pertama. Itu obat pertama itu diberikan 100 gelas susu. Yang diberikan adalah sampelnya sebanyak 100 gelas susu. Kemudian N yang kedua. Nah, N yang kedua itu obat kedua itu sampelnya sebesar 150 gelas susu. Ya, N-nya adalah 100, N2 150 susu. Nah, untuk P1-nya tadi dari 100 sampel ternyata menunjukkan bahwa ada 60 gelas susu yang menunjukkan perubahan. Nah, jadi di situ P1-nya proporsi yang pertama adalah 60 sampel tadi. Dibagi pastinya dibagi dengan jumlah sampelnya 100. Jadi sehingga P1-nya didapatkan angka 0,6 dari 60 dibagi 100. Kemudian untuk yang proporsi yang kedua, nah tadi kita lihat dari 150 itu ternyata 85 gelas susunya berubah. Nah, berarti P2-nya adalah 85. Dari banyaknya sampel pada kelompok kedua itu sebanyak 150. Jadi perubahannya tadi 85 dibagi jumlah semuanya. Jumlah obat yang kedua sebanyak 150 yang diberikan kepada 150 sampel. Jadi 85 dibagi 150 adalah 0,57. Kemudian di pertama itu adalah 40 per 100. Ya, ini didapatkan dari nilai Q ini, diingat ya, 1 dikurangi nilai P. Nah, 1 itu berarti 100 dikurangi 60, didapatkan hasil 40. Nah, 40 ini karena ini Q1 ya, masih dilihat ini Q1. Q1 ini sampelnya adalah 100 sebanyak 100. Jadi Q1-nya adalah 0,4. Kemudian Q2-nya adalah 65. Nah, ini diambil dari 1 dikurangi 150 dikurangi 85. Jadi hasilnya 65 dibagi 150.
Nah, kita masukkan di sini untuk rumusnya. N1-nya berapa? 100 dikalikan P1 0,6. Ditambahkan N2-nya adalah 150. 150 dikalikan P2-nya 0,57. Dibagi N1-nya 100, N2-nya adalah 150. Jadi didapatkan hasil di situ adalah sebesar 60 ya, dari hasil 100 dikalikan 0,6 itu hasilnya 60. Ditambahkan 150 dikali 0,57. Hasilnya adalah 85,5. Dibagi hasil dari penambahan ini 100 ditambahkan 150 adalah 250. Jadi hasilnya 60 ditambah 85,5 sebesar 145,5 dibagi besarnya 250. Jadi 145,5 dibagi 250 ini hasilnya P-nya adalah 0,58. Nah, kalau P-nya 0,58, jadi nilai Q-nya tinggal dikurangi ya tadi 1 dikurangi 0,58. Jadi dapatkan nilai Q-nya sebesar 0,42 seperti itu. Jadi gampang ya. Jadi kita harus tahu, kita lihat di soalnya nilai N-nya berapa, jumlah sampelnya pada kelompok pertama berapa, kemudian perubahannya ada berapa, kemudian pada kelompok kedua jumlah sampelnya berapa, dan yang terjadi perubahan ada berapa sampel dari 150 tersebut. Tinggal kita masukkan di sini. Berarti nilai P-nya adalah 0,58. Jadi nilai P-nya, Q-nya adalah 0,42 seperti itu. Kita lihat, berarti kita bisa masukkan di sini. Setelah kita masukkan rumus ini, kita masukkan lagi ke tahap-tahap hipotesisnya seperti tadi. Tentunya pasti tetap kita masukkan ke 6 langkah. 6 langkahnya berarti H0-nya tadi adalah P1 sama dengan P2, HA-nya P1 bukan sama dengan P2. Kemudian derajat pemaknaannya adalah tadi 5%. Berarti daerah kritisnya atau adalah 1,96 atau Z-score-nya itu adalah 1,96. Nah, uji statistiknya adalah uji Z yang akan kita gunakan di sini. Nah, daerah penolakan HO-nya itu berada pada Z. Ini untuk menentukan daerah penolakan HO berada pada Z kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari 1,96, ini sudah ditentukan. Sudah menjadi patokan karena tadi dilihat dari derajat kemaknaannya. Nilai derajat kesalahannya itu tadi 5%. Apabila 5% ya sudah, kita masukkan di sini Z-score-nya adalah 1,96 seperti itu. Ini untuk patokan, bisa dijadikan patokan ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan rumusnya. Z hitungnya, kita masukkan tadi rumusnya yang pertama untuk menentukan Z. Di situ kita masukkan P1 kurangi P2 dibagi akar dari P kali Q dibagi N. Nah, tadi P1-nya berapa? P1-nya adalah 0,6. Kemudian P2-nya berapa? 0,567. 0,567 ini dibulatkan menjadi 57 P2-nya. Kita nanti sepakati saja untuk pembulatan itu 3 angka di belakang koma saja ya. Kemudian dibagi akar dari P kali Q. P-nya adalah tadi bisa nilai P-nya ini adalah 0,57. Nih, 5,67 atau 0,58. Oh, sorry, di sini salah ya. Nilai P-nya itu adalah ini ya, 0,58 itu ya, 0,58 didapatkan dari rumus ini nilai P. Jadi perlu diingat di sini ada nilai P, ada P1, P2. Kita
Jangan sampai salah memasukkan rumusnya. Di sini kalau P1 ya dimasukkan P1, kalau P2 ya P2 yang dimasukkan. Nah, kalau hanya P saja, tidak diambil-ambilnya 1 atau 2, berarti yang kita masukkan adalah hasil dari rumus ini yang sudah kita cari tadi. Berarti P-nya adalah 0,58. 0,58 dikali dengan nilai Q-nya. Q-nya adalah dari pengurangan 1 dikurangi nilai P. 1 kurangi nilai P ini. Jadi Q-nya adalah yang diketahui 0,42. Dibagi akar dari N. N-nya adalah tadi jumlahnya. Jumlah dari keseluruhannya. Karena ini bukan N1, bukan N2. Jadi N-nya saja itu berarti adalah penjumlahan dari N1 dan N2. Nah, di sini adalah 250. Sehingga didapatkan hasilnya 0,333 dibagi 0,064. Sehingga hasilnya adalah 0,52. Jadi bisa disimpulkan bahwa statistik Z hitung yang sudah kita hitung menggunakan rumus ini kan tadi hasilnya adalah 0,52. Nah, 0,52 ini adalah kurang dari 1,96. Jadi lebih besar Z tabelnya, masih lebih besar Z tabelnya atau Z skornya. Ini adalah 1,96. Jadi berada di daerah penerimaan H0. Nah, HO diterima pada derajat kemaknaan 0,05%. Atau kalau ini kan untuk menentukan Z hitung kurang dari Z tabel. Sama saja apabila kita menggunakan p-value, kalau untuk p-value itu patokannya p-value adalah 0,05, apakah di situ kurang dari ataukah lebih dari. Nah, berarti kalau ini menandakan bahwa P-nya itu lebih dari 0,05. Jadi di sini tidak ada perbedaan di antara kedua macam obat fermentasi tersebut. Nah, agar tidak bingung, jadi di sini yang perlu dilihat untuk menentukan apakah di situ ada perbedaan atau ada hubungan ya. Nah, tadi dilihat Z hitungnya. Kita lihat lagi di slide sebelumnya ya untuk menentukan ini. Kriteria pengambilan kesimpulan. Kriteria pengambilan kesimpulan ini apabila Z hitung dari rumus yang sudah kita masukkan tadi hasilnya apabila kurang dari Z tabel. Nah, Z tabel ini adalah ditentukan dari nilai derajat kemaknaan atau derajat kesalahannya tadi. Apakah 5% atau 1% atau 10% dan lain sebagainya. Nah, maka nanti apabila kurang dari Z tabel, maka H0-nya diterima. Jadi kalau H0 diterima, kalau H0 itu kan tidak ada perbedaan ya, berarti diterima itu berarti tidak ada perbedaan. Nah, apabila Z hitungnya yang sudah kita hitung menggunakan rumus tadi, hasilnya itu lebih besar atau sama dengan dari Z tabel. Nah, Z tabel ini tadi Z score atau derajat kemaknaan yang kalau di soal sudah ada juga, sudah ditentukan Z score-nya pasti apakah di situ 0,05 atau ataukah 0,01. Nah, kita tentukan. Biasanya kita menggunakan 0,05. Jadi Z tabelnya adalah sebesar 1,96. Nah, itu perlu diingat ya untuk Z tabel 1,96 adalah untuk derajat kemaknaan 5%. Nah, apabila Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Sehingga di situ ada perbedaan, ada hubungan, ada perbandingan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.